Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina shiyam Ramadan wassalatu wassalamu 'ala sayyidil khalqi wal anam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa 'amalan shalihan ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji dan bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan segala karunia yang hingga detik ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan hidayah, taufik dan al-inayah yang dengannya kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menunaikan sholat berkumpul berjamaah di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan setiap langkah kaki, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, yang mulia Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan melazimkan salawat dan salam serta ittiba mengikuti mentauladani akan sunnah-sunnah beliau, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat fardu zuhur Masjid As-Samadiyah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, yang insyaallah kita semua yang berhadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan kepadanya. Amin. Adapun tema pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai akhta'u syai'atun 'inda sha'imin. Kesalahan-kesalahan yang umum terjadi pada orang yang berpuasa. Nah, kesalahan-kesalahan yang umum terjadi pada orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita dapat menghindarinya. Yang pertama, para ulama menjelaskan yaitu as-sha'imul ladzi la yahfaz lisanahu wa jawarihahu 'anil mukhalafat wal musyatabah. Yang pertama, orang yang puasa tetapi tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga anggota badannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara yang sia-sia saja kita dilarang, apalagi dari perkara yang muharramat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tak orang yang berpuasa kemudian gibahnya jalan terus Bapak? Dia berpuasa tapi tetap menceritakan orang lain, tetap menggosip, tetap bercerita tentang aib, keburukan, kekurangan orang lain. Ini banyak, bukan tak ada. Mudah-mudahan di dalam jemaah kita ini tidak ada. Ada satu Pak. Mudah-mudahan tak ada Pak ya. Karena ini ulama menjelaskan termasuk kesalahan yang umum terjadi, berarti banyak terjadi. Ya. Tak sedikit orangnya ini. Ya. Baik. Makanya puasa umat terdahulu itu diharapkan dari berbicara. Jadi bukan kita aja yang diwajibkan puasanya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu sebelum kalian juga berpuasa. Puasa umat-umat terdahulu Ustaz, ya puasa. Tapi syariat ahkam puasanya berbeda dengan kita. Salah satunya yang diharamkan berbicara. Ini puasanya umat terdahulu diharapkan berbicara Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau bicara dia batal puasanya.
Ini berat, ya, umat-umat terdahulu ini berat. Kalau kena najis pakaiannya tidak bisa dicuci. Ya, jangankan najis mughalladhah, najis yang berat, najis yang ringan saja tidak boleh dicuci, mesti digunting, dikoyak, dibuang, ditampal yang bagus. Lihat, jadi manhaj yang dibawakan oleh Nabi SAW ini adalah manhaj yang di pertengahan, ya, yang ringan sekali. Sholat 50 jadi 5 waktu. Bayangkan, tarawih pun Nabi tak datang tiap malam. Takut apa? Takut difardukan. Malam ketiga Nabi masih datang. Malam keempat Nabi tak datang lagi. Nabi tak datang lagi. Semua jamaah menunggu, para sahabat menunggu. Mana Nabi tak datang? Tahu-tahu subuh Nabi naik ke mimbar kemudian berkhutbah. Apa kata beliau? Walakinni khasyitu an tufrada 'alaikum fata'jizu 'anha. Sesungguhnya aku tahu kalian ini rajin-rajin, kata Rasulullah. Tapi aku tidak bisa datang setiap malam. Cukuplah sampai malam ketiga. Karena kalau aku datang setiap malam, fatufradu 'alaikum, maka difardukan puasa itu, maka difardukan tarawih itu, fata'jizu anha, maka kalian akan menjadi lemah. Lihat, makanya ada juga orang kita yang mengamalkan sunnah ini, Pak. Datang tarawih cuma 3 malam. Malam keempat dia tidak datang. Kenapa? Sunnah katanya. Nabi tidak datang itu ada sebab. Karena Nabi jelaskan. Pagi Nabi berkhutbah, Nabi kata, khasyitu an tufrada 'alaikum. Aku takut difardukan. Merasa kasihan Nabi berikan. Kalau difardukan tarawih malam tengah hari puasa Ramadan, malam tarawih. Kalau 8 sementing yang 20. Jangan Bapak Ibu nafikan yang 20 itu. Memang kebanyakan kita di terbaru ini buat 8. Jangan dinafikan yang 20 itu. 20 itu sepakat 4 mazhab. Isri narakatan 4 mazhab itu. Ya. Itu yang khusus di malam-malam Ramadan. Ya. Yang 8 itu tarawih juga namanya, tetapi jumlah 8 itu Nabi senantiasa kerjakan setiap malam walaupun di bulan Ramadan. Tapi yang 20 itu itu khusus malam-malam Ramadan. Semakin banyak rakaatnya tentu semakin banyak pahalanya. Ini Ustaz bahas 8 sama 20 nih ya, mempermasalahkan ini ya. Nah, saya tidak masalah, 2 rakaat pun jadi ya. Tarawih 2 rakaat paling kan kolak, tidak masalah. Sunnah, kan kita ikut masalah sunnah. Nah, tapi kan semakin mujahadah kan semakin besar keutamaan yang kita dapatkan. Maka dalam sebuah kaidah usul fiqh dikatakan, al-amalu kullama kasura wa syatta kana afdalu mimma laysa kadzalik. Amalan itu semakin sulit kita mengerjakannya, semakin susah payah kita mengerjakannya, semakin besar pahala. Dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah SWT. Wah, ya. Ini berkunang-kunang mata Bapak Ibu tidak siang-siang di tengah hari panas. Berkosong mata, berkunang-kunang, ya. Melayang-layang rasanya kalau berjalan, ya. Nah, itu mujahadah namanya itu Pak. Susah payah di dalam amal ibadah. Ya. Jangan mengeluh, jangan sampai pula ada orang ngomong kayak gini, Pak, aku ya sebenarnya tak kuat. Tapi gimana lah kalau tak puasa nanti mengganti-ganti pula di hari yang lain. Nah, itu puasa tak ikhlas namanya. Memang harus mujahadah, Pak. Ya, untuk takarrub mendekatkan diri kepada Allah, menjadi aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah itu tak mudah. Ya. Bukan cukup dengan berdoa saja, ya, tetapi mesti ada usaha mujahadah. Mujahadah namanya Bapak Ibu dalam istilah tasawuf, mujahadah, bab mujahadah, susah payah di dalam amal ibadah. Nah, baik. Jadi itu, ya. Kembali pada pembahasan tadi. Orang yang tak menjaga lisannya, dia puasa tapi tetap juga menggunjing, menggibah, memfitnah, ada satu istilah lagi, ghibthah. Dia ada ghibah, fitnah, ghibthah. Ghibah dah maklum ya Bapak Ibu ya. Sudah maklum semua ya, sudah paham ya. Fitnah sudah paham. Ghibthah pernah dengar kan? Nah, ghibthah itu ngomong tak ada faedah. Dia bukan menghibah, tapi omongannya itu tak ada faedah, tak ada manfaat. Kalau bahasa kita mengotah, bicara sia-sia, itu ghibthah. Ya. Ini semua merusak pahala puasa. Ghibah ini tak membatalkan puasa. Jangan khawatir.
khawatir, tidak batal puasa Bapak Ibu. Tapi yang batal itu pahala puasa disebabkan ghibah. Alias apa? Tak dapat pahala puasanya. Ya, kosong pahalanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada'a qawla zur", sesiapa yang tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia, ya, perkataan dusta, wal amala bih, dan melakukan hal-hal yang sia-sia, maka falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh fi ayyada'a ta'amah wa syarabah, untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Allah tidak butuh dia berpuasa. Sampai puasa tapi tidak bisa meninggalkan ucapan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Allah tidak butuh dia puasa. Percuma dia puasa. Kenapa? Puasa ini khusus kalau Bapak Ibu. Ya, amal ibadah puasa baik yang fardu ataupun yang sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid itu amalan yang khusus. Amalan-amalan yang lain itu langsung Allah berikan kebaikan pahalanya untuk kita kalau sah, ya, kalau sah ini. Tapi kalau ibadah puasa ini kalau sah, itu Allah tidak catatkan kebaikannya untuk kita, ya. Pahala dapat, keutamaannya itu khusus Allah tidak sebutkan. Pahalanya jelas dapat, tapi keutamaan khusus itu tidak Allah berikan kepada kita. Kapan diberikan oleh Allah? Nanti di hari kiamat. Wa ana ajzi bihi. Hadis qudsi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu milikku, kata Allah. Jadi Allah tak sebutkan seberapa istimewanya puasa itu, ya. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung membalaskannya. Al-Imam Al-Qastallani mengatakan, kapan dibalas, kapan diberikan oleh Allah pahala puasa itu? Maka Imam Al-Qastallani menjelaskan nanti di hari kiamat. Kapan itu? Ketika kita sudah habis sehabis-habisnya Bapak Ibu, tidak ada kebaikan kita lagi. Ada orang kayak gitu, Bos, tak ada. Nanti dia datang di hari kiamat dengan pahala yang banyak, dengan pahala amal ibadah yang luar biasa. Tahu-tahu datang si bulan, ya Allah, ini dia kemarin yang memfitnah saya, ya Allah. Ya Allah, ini dia kemarin yang menggibah saya, ya Allah. Saya sabar, saya diam, saya tidak balas gibahnya dengan gibah, ya Allah. Maka hari ini aku menuntut keadilan kepada ya Allah. Wah, itu kalau Bapak Ibu sabar, ya, bisa ikut tuntut nanti di hari kiamat. Tapi kalau dia menggibah, Bapak Ibu balas dengan gibah juga, selesai sudah. Ya, satu sama, ya, dia menggibah Ibu balas menggibah dia, satu sama, selesai. Tapi kalau Ibu sabar atas ghibahan, fitnahan seseorang, nanti Ibu tuntut di hari kiamat, dapat pahala kebaikannya di hari kiamat. Maka diberikanlah pahala sholatnya, hajinya, umrohnya, zakatnya, sedekahnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, dikasih. Tak selesai satu orang, datang orang kedua, orang ketiga, habis sampai tak tersisa sedikit pun pahala kebaikannya. Kemudian dengan kasih sayangnya Allah, dengan maha adilnya Allah, nah ini pahala puasa kepada Allah. Jangan khawatir, jangan putus harapan. Masih ada harapan. Stop pahala dari amal ibadahmu masih ada. Ini dia pahala amal ibadah puasa di situ. Karena kata para ulama, pahala puasa ini tidak bisa dijadikan tebusan. Pahala sholat, haji, umroh itu nanti bisa jadi tebusan di hari kiamat ketika ada orang yang menuntut atas kezaliman kita terhadapnya. Tapi kalau pahala puasa itu khusus untuk kita. Wa ana ajzi bihi, aku nanti yang langsung memberikannya kepada Allah. Nah, pasti ada Bapak Ibu ya, kesalahan kita terhadap manusia. Hakul adam pasti ada. Ya, ada yang bersih dari hakul adam di sini, nah, yang terlepas, yang bersih dari dosa. Hakul adam, hak sesama manusia ada. Kadang kita nggak berbicara, tetapi tingkah laku kita itu membuat dia sakit hati. Ya, itu kira-kira nanti kalau menuntut dia bisa tak di hari kiamat? Bisa. Ya, kata-kata kita yang menyinggung perasaannya dia sabar, itu kira-kira nanti di hari kiamat dia bisa menuntut tak itu? Bisa. Nah, itulah pahala nanti dikasihkan, kecuali pahala puasa. Pahala puasa tidak bisa dijadikan tebusan, kata ulama. Nah, maka jaga betul-betul amal ibadah puasa ini.
Inilah amal ibadah yang pahalanya satu-satunya kita andalkan nanti, yang kita harapkan nanti di hari kiamat. Tatkala pahala amal ibadah yang lain sudah habis, nah ini dia. Maka dijaga ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang umum terjadi ini, agar puasa kita itu betul-betul sah, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Memang ghibah ini luar biasa. Kalau corona dah selesai, tidak ada lagi corona. Tapi ghibah ini sampai kiamat ada terus. Virus ghibah, virus yang tidak habis-habisnya. Ya, tidak ada obatnya ghibah. Pokoknya kalau dah ngumpul-ngumpul tuh ya, ada yang satu mancing-mancing, tidak ada. Aku dengar suaminya udah 3 hari, kata kawan, iya, kata satu lagi, aku juga ada, bisa. Nah, jadi ketika kita duduk bersama-sama, nampak kawan di satu, nampaknya omongannya dah mulai melenceng, dah mulai ngomongin masalah orang, fa'arif anil jahili, maka Allah perintahkan berdiri tinggalkan demi menjaga hati sesama kawan tadi ya, alasannya sakit perut tunggu di situ dulu, jangan duduk di situ. Saya duduk aja dah, bosan saya tak ikut, saya diam aja. Sama, itu satu mazhab tuh, satu lubang, satu jurang. Ya. Walaupun dia tak senyum tapi duduk di situ dengarkan, menikmati dia. Itu kena juga. Ma'arif anil jahil, tegak berdiri, tinggalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Yang pertama, sebisa mungkin kita jaga ya. Pak ya, jangan sampai terlintas di hati ini, nampaknya udah melenceng jalan saya, alihkan ke yang lain. Kalau ngomong-ngomongnya Bapak Ibu lagi ngomong-ngomong sama kawan, nampaknya mulai melenceng ke pembahasan tentang orang lain, udah alihkan ke yang lain. Seperti itu, ya, seperti itu. Jangan malah dijerumuskan kawan. Itu jadi. Ya, Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, kesalahan yang umum terjadi pada orang-orang yang berpuasa ini, as-shaimul ladzi la yusalli, puasa tapi tak salat. Ini jarang. Ya, kebanyakan yang puasa itu salat. Tapi ada. Makanya para ulama menjelaskan ini termasuk kesalahan yang umum terjadi. Berarti ada banyak begitu. Mungkin dia kira salat itu kan lain perintahnya, beda babnya. Puasa beda pula perintahnya, beda babnya. Jadi dia pikir sholat saya sah, puasa saya sah kalau saya berjalan. Nah, orang yang puasa tak sholat kira-kira puasanya sah? Orang puasa tak sholat, puasanya sah? Sah. Secara fikih sah. Orang puasa tapi tak sholat, secara fikih puasanya sah. Ya. Karena dia beda-beda babnya. Memang betul juga prasangkanya tadi itu. Mungkin dia menyangkakan seperti itu. Sholat perintahnya beda, puasa perintahnya beda. Jadi kalau dia puasa tak sholat, ya tak ada masalah ya. Mungkin berangkat dari situ ya. Tapi Bapak Ibu, para ulama menjelaskan, puasa orang yang sholat orang yang puasa tetapi tidak sholat, puasanya sah, namun dia telah meninggalkan pilar terbesar di dalam Islam. Ya. Dia telah meruntuhkan pilar terbesar di dalam Islam, yakni as-salat, yaitu salat. Awal ma yuhasabu fi 'abdin yaumal qiyamati as-salat. Rasulullah katakan yang pertama sekali nanti dihisab di hari kiamat pada seorang hamba itu adalah salat. Fa iza salahat salatu, apabila salatnya baik, kata Rasulullah, maka amalannya yang lain, ibadahnya yang lain ikut baik. Wa idza fasadat salatu, dan apabila salatnya itu buruk, maka amal ibadahnya yang lain juga ikut menjadi buruk. Maka para ulama menjelaskan, Bapak Ibu, orang yang puasa tapi tidak salat, puasanya sah, namun ya dikhawatirkan nanti karena dia meninggalkan salat itu, amal ibadah puasanya pun tidak sempurna. Zakat, haji, umrohnya pun tidak sempurna. Rukun-rukun yang lain ikut menjadi rusak. Karena dia meninggalkan ummul faraid, ibunya sekalian yang fardu, itulah salat.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mirisnya sekarang Bapak Ibu itu yang cara anak-anak muda sekarang bukber buka bersama. Yang puasa itu buka bersama. Setelah maghribnya tadi mana? Ibu punya anak dijaga, bapak punya anak dijaga itu. Ya, cara-cara bukbernya yang bikin anak-anak kita semakin jauh dari Allah di bulan Ramadan. Ya, sudahlah perkumpulan itu ikhtilat. Tahu ikhtilat Bapak? Campur baur antara laki-laki perempuan yang mahram. Satu, yang kedua dicampurkan dengan hal syariat. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah jelas memerintahkan jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Ya, nanti itu maghrib dah jelas dah di mana maghrib itu. Kadang tak sholat. Kadang cek-ceknya sama kawan yang buka puasa, padahal dia tak puasa. Ya, cara dari pura-puranya buka puasa, padahal dia tak puasa. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang umum terjadi. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pentingnya kita ketika berpuasa itu meyakini sepenuh hati bahwasanya puasa ini syariat Allah, perintah Allah. Jangan puasa kita itu jadi puasa adat. Puasa adat Pak, tahunan. Ya. Kalau udah puasa karena adat kebiasaan Bapak Ibu yang dimuliakan, ya seperti itu tadi. Syariat-syariat yang lain pun kita abaikan. Karena kita berpuasa itu bukan meyakini sepenuh hati. Makanya Nabi katakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala dan ridha dari Allah. Bagaimana berpuasa dengan penuh keimanan itu? Para ulama menjelaskan meyakini sepenuh hati bahwasanya menjalankan puasa ini atas dasar perintah Allah, bukan adat kebiasaan. Makanya yang hari ini puasa tapi tidak sholat, itu tadi karena puasa itu puasa adat, puasanya sekedar adat, kebiasaan tahunan saja. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Maka Nabi katakan, dakhala alaihi Ramadan, summa salaha qabla an yuqrana. Masuk bulan Ramadan dan Ramadan pun berakhir berlalu, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan sedikit pun dari Allah. Kan min sha'imin falaysa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa kata Nabi, tapi tak dapat pahala sedikit pun dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin, dan berapa banyak orang yang bangun malam tahajud qiyamul lail, falaysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dia tak dapat apa-apa kecuali hanya begadang malam. Jadi kita betulkan maksud dan tujuan kita, niat kita itu di dalam beribadah ini Bapak Ibu. Yakini sepenuh hati ini perintah Allah yang aku jalani, bukan adat kebiasaan. Ini perintah Allah. Jadi kalau jelas maksud dan tujuan kita itu Bapak Ibu, baru jadi ibadah dia. Kalau ikut aja orang macam mana bulan Ramadan kalau nak puasa kita apa kata orang? Puasa kita, boleh kita. Jadi yang kayak gini. Nah, sepenuh hati iman jalani puasa ini dengan sepenuh hati meyakini ini syariat Allah yang aku jalani ini, syariat Allah ini yang aku lakukan ini. Nah seperti itu. Jadi dalam satu kaidah usul fiqh Bapak Ibu, para ulama usul fiqh menjelaskan al-amru bi maqasidiha. Suatu urusan itu atau amal ibadah itu yang membedakannya apakah dia menjadi ibadah atau ada tradisi, yakni tergantung daripada maksud tujuan kita, niat kita. Nah, kaidah usul fiqh ini, kaidah ini berangkat daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau diintisarikan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi yang membedakan jubah saya dengan jubah yang dipakai Abu Jahal, Bapak Ibu, itu letaknya di mana? Iya, kita tujuan ke jubah ini yang apa ini? Menghidupkan sunnah Nabi, ihya as-sunnah, maka dapat pahala sunnah. Saya berjenggot ini ya, walaupun sedikit ya, tak sebanyak Bapak itu ya. Tapi jadilah pada rendah ya. Saya mengamalkan jenggot ini, pelihara jenggot ini niatnya untuk apa ini? Ya supaya berbeda jenggot kita ini dengan jenggot Abu Jahal. Abu Jahal jenggot dia panjang jengotnya, sorbannya besar juga itu. Ya. Tapi membedakan sorban yang dia pakai, jenggot yang dia pelihara dengan sorban yang saya pakai, dengan jenggot yang saya pelihara, tergantung daripada maksud tujuan saya. Jadi ketika saya mengamalkan jenggot ini, maksud tujuan saya, niat saya menghidupkan sunnah, maka dapat pahala sunnah. Kan banyak tuh Pak. Pernah tak Bapak dengar kata-kata ini?
Untuk apa? Berjubah-jubah. Abu Jahal berjubah juga. Berjenggot-jenggot kampir, berjenggot. Tengok nih, ini orang tak ngerti usul fikih, tak ngerti dia yang kami bilang innamal a'malu. Jadi kalau tujuan kita itu baik, niat kita baik, diberikan pahala. Tapi kalau memang sesuatu itu adalah maksiat buruk, kemudian kita niatkan untuk baik, itu tetap tak baik, ya, tetap tak baik. Jadi segala sesuatu itu yang Allah lihat adalah maksud tujuan, niat. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua, puasa tapi tidak sholat, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada tasbih, terlupanya berniat pada tiap-tiap malam. Ini kesalahan yang umum terjadi pada orang-orang yang berpuasa. Malam pertama ingat ya, kedua, ketiga, seminggu lah masih semangat puasanya. Ingat ya, nawaitu sholawat terus tiap malam saya. Masuk nisfu Ramadan, pertengahan Ramadan. Ini dah lewat, dah sering lupa ya. Nah, ini termasuk kelalaian, kesalahan yang umum terjadi. Pagi hari baru ingat dia, Pak, jam 8 atau lah sampai ke kantor baru belum ingat malam. Kira-kira sah nggak puasanya? Nah, nanti mazhab lain nanti Syafi'iyah dulu, mazhab yang kita yakini selama ini, mazhab Asy-Syafi'i, fikih Imam Asy-Syafi'i. Sah nggak puasanya? Nggak sah. Rukun itu yang dia tinggalkan itu. Orang sholat tak niat sah. Sah kok? Orang sholat tak niat sah tak? Enggak. Niat itu rukun. Dia puasa lupa niat. Gimana puasanya? Tak sah. Terus gimana kalau tak sah puasa? Boleh dia makan minum? Tak boleh. Terus gimana Pak? Wajib tetap dia menahan, tak boleh makan minum. Puasanya tak sah nih, tapi tak boleh makan minum. Terus kapan boleh dia makan minum Pak? Nanti orang dah buka puasa baru boleh dia makan minum. Terus puasanya di hari itu wajib dia qadha di hari yang lain. Itu fikihnya Pak. Itu fikihnya. Ada yang terlupaannya tak hari ini? Boleh makan minum ya. Seharusnya kalau tak sah makanlah lagi Pak Ustaz. Ngapa pula menahan-nahan lagi? Nah, kan itu kalau logika kita, akal kita kan itu. Kalau tak sah memang gara-gara lupa makan lagi tak boleh. Fikihnya tidak seperti itu. Dia wajib tetap menahan seperti orang berpuasa. Nanti dah buka baru boleh dia makan minum. Dan puasa dia di hari itu karena lupanya tadi itu wajib dia qadha di hari yang lain. Nah, yang dimuliakan Allah SWT. Ya, jadi ini sekti. Serang betul tadi itu Pak Ustaz. Ya, itu fikih. Ya, mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kalau khawatir terlupa Bapak Ibu, ya, maka malam pertama kemarin itu, masuk malam pertama Ramadan itu, niatlah Bapak Ibu nawaitu shauma Ramadan kullahu lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh. Kullahu artinya sebulan penuh lillahi ta'ala. Itu di malam pertama. Itu mazhab siapa Pak Ustaz? Nah, harus tahu kalau kita beramal nih Bapak Ibu, referensinya, sumbernya, fatwa siapa, ijtihad siapa. Tak salah-salah. Itu pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan cukup niat di malam pertama, tak perlu niat tiap-tiap malam. Di malam pertama saja. Ya, kemudian niatkanlah sebulan penuh. Tapi malam pertama, malam ini boleh saya pakai Maliki, mana cukup sebulan, nah ya tinggal setengah. Makanya di malam pertama kemarin niat langsung sebulan penuh. Dan malam-malam besok tak perlu niat lagi, itu mazhab Maliki. Tapi Imam Nawawi, ini ulama besar Bapak Ibu ya, muhaddits terbesar di dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan, walaupun kita sudah tahu, ini kita asalnya dari fikih mazhab Syafi'i ini, walaupun kita sudah tahu pendapat mazhab Maliki seperti itu, niat malam pertama itu sudah memadai, namun jangan meninggalkan niat di tiap-tiap malam. Yang nawaitu shauma ghadin itu jangan ditinggalkan. Maka Imam Nawawi mengatakan
cara mengaplikasikannya di antara dua ijtihad ini, ijtihad Imam Maliki dan Imam Syafi'i, itu Bapak Ibu sebaiknya pasang dua. Apa? Pasang dua. Niat pada ini pasang dua niat. Ya. Niat malam pertama tadi oke, dan selesai, dan setiap malam jangan lupa niat. Tetap dipakai mazhab Syafi'i tadi. Kenapa? Karena niat itu ibadah, Bapak Ibu. Niat itu diberikan pahala. Niat itu adalah ibadah yang paling ikhlas. Percaya tak Bapak Ibu? Niat itu adalah ibadah yang paling ikhlas. Karena niat itu tidak nampak zahirnya, Bapak Ibu. Niat itu di dalam hati. Kalau ada orang niat ngomong-ngomong dia, Bapak Ibu, itu riya juga namanya. Aku niat tadi mau sedekah tapi tidak jadi, riya. Sampai itu diomongin. Ya. Tapi kalau dia niat di dalam hati, dari rumahnya aku mau bersedekah, sampai di masjid As-Samakiyah nanti aku mau sedekah masukkan ke kota infak duit 10.000. Sampai di masjid As-Samakiyah, ya dia tengok kantongnya jebol, hilang duit 10.000 tadi. Dapat niat tak? Dapat. Makanya Rasulullah katakan, niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Di situ keterangannya, di situ. Bukan asal niat aja udah, tak perlu ngapa-ngapain niat, bukan. Ya. Karena orang kita ini baca hadis dari teks hadis, tak mendengarkan penjelasan ulama, maka kacau pemahamannya itu. Cukup niat aja, tidak perlu dilakukan, yang penting niat. Nah, ini hadisnya ada. Nabi katakan niat orang yang beriman lebih baik dari amalnya. Nah, cukup niat aja kan, kan? Kan salah paham ya. Padahal hadis ini di kondisi yang tadi, Pak. Di kondisi-kondisi yang tadi itu, dia ada niat baik, tapi dia ada halangan, ada keuzuran, maka dia dapatkan pahala niat itu. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah ini, jadi batas kapan mulai berniat ini saya bahas sedikit Bapak Ibu. Ini jamnya setengah 12 terus. Ya, saya memang orang kecil, makanya saya panjang cerita. Ini sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai jam berapa Pak? Sampai apa? Ya mau makan tak misalnya, ada kan? Baik. Ya Bu, sedikit lagi Bu, sedikit lagi Pak ya. Baik. Nah, nanti kita buka tanya jawab Pak ya. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kapan mulai waktu berniat dan kapan akhir waktu berniat? Mulai waktu berniat inda ghurubis syams, ketika tenggelamnya matahari. Itulah yang kita sebut dengan waktu maghrib. Maghrib itu artinya yang tenggelam. Anda tahu Bapak Ibu artinya maghrib itu? Oh, baru tahu ini ya. Maghrib itu artinya yang tenggelam. Apa yang tenggelam? Matahari. Waktu maghrib azan berkumandang, itu dah boleh niat. Dah boleh niat. Nah, itu boleh start waktu niat di situ. Kapan waktu terakhir? Sebelum azan subuh berkumandang. Itu waktu akhir. Ya. Jadi kalau azan berkumandang, azan subuh, Allahu Akbar, masuk waktu subuh. Tak boleh niat, haram niat. Nah, itu masuk dia di dalam pembahasan tadi. Azan baru ingat ya, dia perlu niat lagi. Itu dia tadi itu, tahan. Kecuali dia udah pakai pendapat mazhab Maliki tadi. Nah, ya aman lah dia. Maksudnya harus duduk di majelis ilmu, Bapak Ibu. Tidak bisa dong puasa ada ikut puasa itu payah. Masuk Ramadan terakhir tak dapat apa-apa kata Rasulullah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian waktu makan pun sama tuh. Haram makan minum itu kapan? Haram makan minum itu kapan? Imsak Pak Ustaz. Nah, bukan imsak. Bapak Ibu waktu imsak masuk itu masih boleh makan. Ya. Tapi kalau di waktu itu Bapak Ibu masih bangun tersentak, baru terbangun. Ini tersentaknya gara-gara bunyi seritanya. Aku belum sahur lagi. Coba sahur. Jangan bertamu-tamu bulan, boleh ya. Paling berapa suap ya. Rokok nak bisa berapa? Sempat kopi, tak apa lagi kopi. Ya, baik Bapak Ibu ya. Jadi batas dilarang atau batas haramnya atau makan minum ketika azan subuh berkumandang.
Jadi azan subuh berkumandang, itu tak boleh lagi makan, tak boleh lagi minum, haram. Ada yang di dalam mulut itu muntahkan, keluarkan, kumur-kumur. Karena rasanya tinggal itu. Sama ibu ini saya singgung sedikit ya, masalah ibu-ibu. Ini banyak ibu-ibu yang puasa-puasa berani pula dia mencicipi makanan. Ya, waktu masak. Kata Ustaz itu boleh. Kata Ustaz itu boleh, tahu tak caranya? Kata Ustaz itu boleh, tapi caranya tak tahu, ilmu fikihnya tak tahu. Ya, batal nanti, hati-hati. Gimana caranya, Bu? Itu ibu saya tanya, bapak-bapak tak mungkin pula ya. Tapi ibu-ibu kalau yang sudah berpengalaman ini saya rasa tak perlu dirasa-rasa. Pengantin baru ya, Bu ya, rasa-rasa. Bagaimana cara rasanya, Bu? Ya ada telannya, Bu. Batal puasa. No. Air liurnya tadi kan murni tuh, bercampur dengan air kuah sepedas tadi. Kuah gula ini, dengan sepedas saja kalau Ramadannya dulu ya. Baik, bercampur ya, murni tak lagi air liurnya? Tidak. Ya, ditelannya, batal tak puasanya? Batal. Jadi kalau air liur ini masih murni, tak apa-apa. Kan dia masih meludahnya belum puasanya. Ada orang terbuka buka jendela, terbuka pintu, mudahnya tuh. Tak batal kalau air mudah telan banyak-banyaknya tak batal loh. Ibu kumpulkan banyak-banyak ini ya. Ibu telan lah, tak batal puasa. Itu ya. Kembali pada pembahasan tadi, Bu. Gimana cara nyicipnya itu? Nggak merasa kuah itu. Ini, Bu, caranya. Boleh kalau Ibu mau praktek boleh, tapi harus tahu ilmu fikihnya. Dan rasanya, kuah itu kumur-kumur tuh. Jangan sampai tersisa itu rasanya di lidah itu. Karena kalau ada rasa yang tersisa itu kita telan, kumur kuah bersihkan itu. Maka sebisa mungkin tak usah. Itu sebisa mungkin jangan. Dapat tak itu caranya? Kumur-kumur tak batal puasa apa? Bapak kumur-kumur air sirup, kumur-kumur teh, tak batal puasa. Kumur-kumur mana lah batal? Bapak di TS, kumur bapak pakai TS, tak batal loh. Cuma jangan bapak praktekkan pula itu. Ini saya mau bilang batas yang membatalkan itu di sini. Ini makhraj kho. Kalau bapak ibu pernah belajar ilmu tajwid, makhraj paling ujung tenggorokan ini ada dua, ghaib dan kho. Nih ujung sini. Ini batasnya sini. Jadi kalau sesuatu yang asing masuk ke mulut, masih berputar-putar di dalam rongga mulut itu, kumur-kumur namanya, tidak melampaui batas kho ini, tak lewat ke bawah, tak batal puasa. Jadi kalau bapak rokok ini, Pak, tak batal puasa. Tak batal puasa, Pak. Tapi jangan dipraktekkan, ya. Walaupun bapak sudah profesional, ya, jangan dipraktekkan. Tak bisa. Kenapa? Karena ini bukan untuk main-main, itu puasa orang jahil namanya. Jahil dia namanya tuh. Saya di sini cuma mau buat contoh-contoh, ya, batas itu. Ya dikias dari bapak kumur-kumur. Bapak kumur-kumur sebelum wudhu tak? Bulan puasanya, tengah hari puasanya. Kumur-kumur tak sebelum wudhu? 3 kali, Pak, sunnah itu. Tidak boleh bapak itu tinggalkan rugi, bapak itu sunnah itu. Kan kumur-kumur 3 kali, masuk hari itu 3 kali. Batal tak kumur-kumur? Tidak. Kiaslah kumur-kumur itu dengan air TS, sirup, berbang. Tidak apa-apa, Pak. Ya. Kemana sih kita? Nah, itu ya Pak ya. Dago. Baik. Kemudian selanjutnya, masalahnya Ibu ya. Selanjutnya terputar bil azan dan maghrib. Nah ini juga banyak kesalahan yang umum terjadi pada orang-orang yang berpuasa. Tidak sempat menjawab azan maghrib. Kenapa? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Sibuk nak membuka. Mulutnya penuh dengan makanan. Tak sempat ya Allah, tak sempat lagi jawab salah azan. Padahal menjawab salah azan sunnatun muakkadatun, sunnah yang dimuakkadkan. Jadi makanya saya bilang, kalau berbuka puasa ini ya yang ringan-ringan aja. Ini hadisnya. Yang pertama, Nabi paling suka sekali rutop. Rutop itu kurma muda. Ini payah nyari-nyari tempat kita. Kalau ada mesti frozen ya. Kalau enggak membuih dia ya. Yang kedua, kalau tak ada temper, kurma tua yang lah betul-betul ya. Kurma tua. Bapak
pemikirannya kemana-mana. Kurma, ya. Kemudian yang ketiga kalau tak ada air, air. 3 itu aja dulu buka puasa. Dan bilangan jumlahnya, Nabi suka bilangan ganjil. Nabi kalau makan kurma itu bilangan ganjil. Kalau ada 1, 3, 5, bilangan ganjil Pak. Tak kenyang saya 1, 2, 3, 5, bilangan ganjil. Yang penting yang ringan aja dulu. Ya. Kemudian setelah itu sholat maghrib. Jawab suara azan, sempatkan jawab suara azan. Ya. Kemudian langsung sholat maghrib berjamaah di masjid. Ini yang herannya, katanya mau meningkatkan amal ibadah di bulan puasa. Tapi di bulan Ramadan saya tengok bapak-bapak ini, ya, mendadak jadi solihah ya. Sholat maghrib di rumah, ya sholatnya di masjid. Ya saya di luar Ramadan di masjid, tak pernah tinggal. Pas bulan Ramadan mendadak solihah. Itu kayaknya betul, sahih. Ya, ibu yang dimuliakan. Ya, ini meningkat apa merosot? Merosot itu. Tertipu dia. Ini salah satu yang tertipu di dalam amal ibadahnya. Ya gara-gara buka puasa tinggal berjamaah di masjid. Nah, lihat. Oh harus pandai-pandai kita membaginya. Akan ringan-ringan dulu itu jangan berat-berat karena kalau udah masuk yang berat itu malas ke masjid itu. Ya ada di rumahnya lah. Ini kan merosot amal ibadah. Yang biasanya dia sholat di masjid. Ada juga yang datang tapi masbuk. Masbuk. Terlambat terus dia. Di luar Ramadan muafik terus, tak pernah masbuk. Lawan masbuk itu muafik. Di luar Ramadan muafik terus dia, sempat terus takbiratul ihram bersama imam. Pas masuk Ramadan masbuk terus. Meningkat apa merosot? Merosot. Kayak mana mau dapat la'allakum tattaqun? Ya. Itu kan janji Allah itu. Maka ulama menjelaskan ciri-ciri orang yang tak mendapatkan ketakwaan, ya, la'allakum tattaqun ketika berpuasa. Nah itu dia. Di dalam bulan Ramadan itu amal ibadahnya semakin menurun. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan idza sami'tum nida, apabila kalian mendengar suara azan, faqulu bismillah yaqulul muazzin, maka ucapkanlah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Jawab. Jangan sibuk makan. Tapi saya sambil makan sambil jawab boleh Ustaz? Boleh, ya. Sambil berisi mulutnya dia jawab Allah. Ya, boleh aja. Cuma kan ada adab. Enggak beradab. Enggak ada adab. Ya. Baik. Sedikit saya mau kasih ini Bapak Ibu. Penjelasan tentang ketika Bapak Ibu berwudu, kemudian azan berkumandang, teruskan berwudu. Itu tambahannya. Tapi ketika Bapak Ibu mau berwudu, azan berkumandang, tunggu azan berkumandang. Jangan langsung wudu. Nah itu fikihnya. Ya. Nah, baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir Pak ya. Tarkul iftar, tarkul iftar. Terlupa doa buka puasa. Itu kesalahan yang sering terjadi juga pada orang yang berpuasa. Terlengah dia. Ibu yang ibu-ibu benar-benar di dapur ya. Bapak pun tak sempat lagi saking lapar ya Pak ya. Tak sempat baca doanya. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan disunnahkan ketika detik-detik berbuka puasa kita hadir, kita duduk di dekat hidangannya. 5 menit sebelum buka puasa, saya duduk. Tak ada masalah itu, sunnah. Duduk di situ. Kenapa? Makanan itu dalam sebuah riwayat hadis dikatakan beristighfar kepada Allah untuknya. Makanan itu beristighfar kepada Allah untuk orang yang berpuasa dulu. Minta ampun makanan itu kepada orang yang berpuasa. Ini kita tadi mana? Apa yang mau didoakan? Ya. Pas azan berkumandang kita baru sampai di depan pintu rumah. Alhamdulillah pas mana waktu. Mana pula pas itu kena tipu gitu. Ya. Itu ibadah udah tertipu dia. Banyak dewa-dewa ngaji masih mondar-mandir aja cari perbukaan puasa. Ya masih di pasar. Masih aja nenteng makanan orang dah ngaji. Ya. Memang bawaan puasa itu seleret cendol itu rasanya habis kita makan sama meja-meja. Ya, jadi memang harus dikontrol, diawasi, yang dimuliakan. Itu
maksud daripada puasa. Salah satu tujuan maksud daripada puasa untuk mengendalikan itu semua. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah doa buka puasa ini, ini selalu jadi bahan apa ya? Persetegangan. Ini bacanya kapan Pak Ustaz? Sebelum atau sesudahnya? Kira-kira sebelum atau sudah Pak? Kalau kira-kira saya tanya tentu Bapak Ibu boleh jawab sesuai dengan kehendak Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya tanya, ada tak kaul ulama, pendapat ulama tentang kapan dibaca doa berbuka puasa? Sebelum. Ada. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Sharah Muhazzab, beliau menjelaskan doa berbuka puasa itu dibaca aqibal fitri. Apa itu? Di waktu. Aqibah artinya sebelum tanawulin ta'am, sebelum dia mengambil makanan. Nah, lihat yang selama ini kata kita salah. Karena ada orang yang bilang doa itu dibaca habis buka. Padahal memang ada dua pendapat. Yang dianjurkan baca sebelum berbuka, waktu kita ambil makanan itu, bunyi beduk kita ambil makanan itu, kita baca di situ. Itu pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Sharah Muhazzab. Pendapat ulama loh Bapak Ibu. Ya, boleh. Kalau sesudahnya Pak Ustaz, boleh. Yang tidak bagus itu tidak baca, kan ini yang kita bahas nih. Tidak baca lupa ya. Nah, lagian kalau dibaca sesudah itu dia masuk dengan maknanya. Kalau dibaca sesudah, setidaknya kita batalkan dulu, dan minum air seminggu kita baca masuk maknanya, sesuai maknanya. Coba Bapak Ibu dengarkan maknanya. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, karena Engkaulah aku sudah berpuasa, selesai berpuasa. Itu artinya itu sumtu itu fi'lun madi. Fi'il madi itu di dalam bahasa Arab menunjukkan setiap pekerjaan yang sudah berlaku, yang sudah selesai. Sumtu artinya aku selesai berpuasa. Ya Allah, karena Engkaulah aku selesai berpuasa. Ini tak, dia dibacanya waktu masih pegang, ini belum selesai lagi dan belum dimakannya lagi. Udah sumtu, gimana ceritanya? Jadi kita tidak menyalahkan. Sebelum itu ada pendapatnya itu pendapat Imam An-Nawawi. Dan dimungkinkan pendapat itu oleh para ulama kita, ya. Dan yang mengatakan sesudah itu sesuai dengan makna daripada doa itu sendiri. Bapak Ibu baca yang mana doanya? Allah laka sumtu. Itu kita hafal dari SD kan. Allah laka sumtu, tiga, dua, tiga, satu, tiga, ya Rahman. Ada satu lagi, banyak lagi Bapak Ibu lain. Dalam kitab Amalul Yaum Lailah yang dituliskan oleh Imam Ibnu Sunni, satu lagi Zahma Sama, wa jannatil uruq, wa sabata al-ajru insyaallah. Kemudian alhamdulillahillazi. Banyak lagi lah Bapak Ibu ya. Banyak lagi doa-doa. Nama kitabnya Amalul Yaum wal Lailah. Doa-doa lengkap semua di situ. Doa berbuka puasa ini Bapak Ibu redaksinya banyak. Luar biasa. Baru kita tahu banyak rupanya doa buka puasa ini. Ustaz baca yang mana? Saya baca sesudah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Saya baca sesudah. Jadi sebelum waktu Ustaz makan, Ustaz baca Bismillah. Karena Nabi suruh kul, makanlah dengan nama Allah. Bismillah. Itu doa makan yang sebenarnya. Bukannya Allah mengabarikan Nabi marah. Itu doa ketika makanan dihidangkan. Dihidangkan makanan itu doanya. Kalau mau masukkan nasi ke mulut itu Bismillah. Sudah jelas betul. Ada yang mau tanya? Hah? Tadi jamnya 8. Banyak Bu, tapi kalau saya cerita sudah buka tanya jawabnya, silakan. Ya. Banyak lagi Bu, sebenarnya bukan 8 aja. Kalau kita buka kitab Maqasidus Shaum yang dituliskan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i, nama kitabnya Maqasidus Shaum, maksud tujuan puasa, itu sampai 20 lebih. Ya. Ada lagi kesalahan orang yang puasa yang sering terjadi pada orang yang berpuasa, menyibukkan diri dengan hal-hal selain dari Al-Quran. Sibuk main HP yang harian, yang Facebook, Instagram, TikTok. Al-Quran tak dibaca. Ustaz jangan salah Ustaz, saya ada aplikasi Quran dalam HP saya, ada tapi tak pernah dibuka. Sampai ada luar saat kita update terus aplikasi. Ya. Ini keutamaan baca Quran itu kan
Ibu tadi bukan nambah lagi saya kan. Nah, ya betul. Maka dimasukkan di sini kata ulama, ketika kita mau baca Al-Quran itu yang paling afdal adalah melihat langsung kepada mushaf. Apa keutamaan melihat mushaf? Berkata Imam Al-Baghawi di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata beliau? Keutamaan melihat mushaf itu dapat menguatkan ingatan. Jadi kalau baca Quran, walaupun Bapak lah hafal nih Al-Muluk, Al-Waqi'ah, hafalnya sebisa mungkin tetap lihat mushaf. Kenapa? Melihat mushaf itu keutamaannya banyak, menguatkan hafalan. Satu. Yang kedua, menghilangkan atau mengobati penyakit fikun di hari tua. Orang lagi baca Quran, lihat mushaf, insyaallah hari tuanya tak fikun. Tapi kalau sering baca Quran, lihat HP, tak tahu saya tentang jawab. Ya Pak, saya mau jawab. Silakan. Udah kering ke orang saya. Mau umur terlagi. Ya, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini agak turun dari jalur perjalanan tadi ya Pak ya. Ya. Ya Ustaz ya. Di luar tema. Ya, di luar tema. Nah. Kan biasanya itu kan kalau kita menghadapi hidup kita kesulitan, banyak masalah itu katanya kan kita banyak melakukan maksiat kepada Allah. Itu bisa Ustaz jelaskan yang melakukan maksiat kepada Allah itu seperti apa? Terus yang kedua, kita kan yang dikatakan bertakwa itu kan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi terkadang kita sering melanggar daripada larangan Allah itu yang terdapat di dalam Al-Quran. Bagaimana itu Ustaz? Yang pertama yang jelas saya pertanyaan dulu. Yang kedua kami bingung saya dengar. Saya puasanya nggak kurang nangkep ya. Kalau bapak ada yang ngerti lah yang kedua. Yang pertama saya paham tadi. Gini Bu ya, susah hidup, kesulitan hidup yang kita hadapi bukan berpunca daripada maksiat yang kita lakukan. Kalau kita sudah bertobat, nah itu. Kalau ibu bapak sudah bertobat, pernah dulu buat maksiat. Siapa yang tak pernah buat maksiat? Nah, coba angkat tangannya yang tak pernah buat maksiat. Buat maksiat semua. Ya, buat dosa itu artinya maksiat itu dosa. Ya. Jadi kalau kita sudah bertaubat, sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syaratnya, tapi ya penuhi syarat taubat dulu Bu. Pak, syarat taubat ini kalau kita dengan Allah aja, artinya kesalahan kita dengan Allah itu 3. Ya, itu 3 syarat. Kalau kesalahan kita berhubungan juga dengan manusia, 4 syaratnya. Nah, 4 syaratnya. Yang antara kita dengan Allah tidak maklum ya, selalu Bapak Ibu dengar ya syarat taubat. Yang kedua, kesalahan kita kepada Allah yang juga berhubungan dengan manusia. Ya, ini tambah satu lagi syaratnya. Jadi 4. Apa syarat keempat Ustaz? Istihlal li sahibihi, meminta halal kepada orangnya. Berarti Bu, ya, zina sama istri orang, ya, selingkuh ya Pak, Bu, itu berat taubatnya. Umpama dia pernah berzina dengan istri orang gitu. Ini dia udah taubat, 3 syarat tadi oke, udah dipenuhi semua. Tinggal satu lagi. Apa? Yang keempat tadi? Yang keempat tadi apa? Itu istihlal namanya, minta halal. Minta halal berarti pergi ke suaminya. Suaminya udah meninggal Pak Ustaz. Dicarilah wali-walinya, abangnya ada, adiknya ada, kakeknya ada nggak? Tidak. Minta maaf. Berat. Jadi Pak datanglah Pak. Iya. Assalamualaikum, salam. Jumpa sama suami. Bangga juga kalau ini contohnya. Assalamualaikum, salam. Masuklah dulu kata suami kawan itu kan, istrinya yang kita zinain. Masuklah dulu kan katanya. Udah usah Pak, sini aja dekat pintu aja lah. Dia udah mau siap-siap ya. Tak enak kan cerita di luar, masuklah Pak, usah sini aja Pak. Nah, apa cerita? Gini Pak. Cerita lah dia gini. Oh berarti kau berzina sama istri aku? Betul Pak, nanti saya datang mau minta maaf ya. Minta halal. Pak kata suaminya, oh enggak apa-apa, aku maafkan, aku ikhlaskan. Pergi lah, besok jangan buat lagi ya. Itu luar biasa suaminya. Mantap suaminya. Sabarnya luar biasa. Rendah hati sekali, baik hati sekali. Tapi kalau dia bilang, oh jadi kau berzina sama istri saya? Iya. Tunggu sebentar sini ya. Tak usah Pak, tunggu lagi.
Berangkat ya, kayak berkata ya. Tapi para ulama menjelaskan kalau sudah sampai ke level ini dimaafkan, sebaiknya jangan. Yang Bapak praktekkan dulu yang saya bilang tadi itu. Kalau berani Bapak silakan. Tapi kan ini lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Kira-kira kalau udah Bapak Ibu, kalau Bapak cerita, kira-kira kalau Bapak udah selesai sampaikan itu aman tak rumah tangga mereka? Kalau sudah sampaikan yang kayak tadi itu, minta halal sama suaminya. Kira-kira setelah itu balik Bapak dari situ aman tak rumah tangga? Harmonis tak rumah tangga? Makin hancur, kiamat kubro langsung kiamat kubro. Jadi gimana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata ulama kalau sampai sebegini masalahnya tidak perlu taubat aja lah, sebenar-benar taubat kepada Allah. Hapus akunnya, Instagramnya, Facebooknya, hapus nomor HP-nya. Udah saya hapus Ustaz, saya sering tapi saya buat namanya yang lain, tukang batu bata. Sama aja, ada hapus semua. Itu baru taubat namanya, ya. Nah, jangan lagi cari-cari apa namanya, cari-cari pasar kan itu baru. Tapi gimana nanti di hari kiamat Ustaz? Apakah nanti dia dituntut lagi orang ini? Ya dituntut lah, karena belum selesai itu. Ini di dunia, karena nanti takut Bapak dibunuh, nanti Bapak kena mudarat nanti. Dan buruknya banyak nanti, dampak buruknya banyak ya terhadap rumah tangga mereka. Berat nggak? Tapi kalau tidak bahaya-bahaya kayak gini, ya semestinya kita minta izin, minta halal sama yang punya. Ambil rambutan dia, buah mangga dia, ya. Libur panjang kemarin kan, nampak dia rambutan kawan ibu buah daripada busuk katanya biar api dulu ya kan. Jadi pulang kawan itu dari kamu, mana rambutan saya? Ini ceritanya kemarin saya ngambil, ini saya udah taubat, ini saya minta halal ya. Apa kata kawan ibu nggak bisa, dapat berapa bodi gitu, 2 bodi gitu. Terus makan habis kawan makan, saya jual di pasar kaget. Berapa dapat duit? 500, apa sih 500? Atau ganti 2 bodi itu 500.000 dia. Nah, harus bayar tuh Pak. Kalau tak terima tuh Pak. Tuh Pak, dosa yang berhubungan dengan manusia. Kayak mana korupsi, para koruptor itu Pak. Itu kayak mana minta alamnya? Mau diumumkan di TV? Sekeren apa kita mau mengumumkan di TV? Ya, yang banyak kan diam aja pura-pura tak tahu. Oh, itu besar, itu pertanggungjawabannya. Hak banyak orang yang mesti dipertanggungjawabkan. Ya, yang udah dia kasih makan anak istrinya, ya, yang udah masuk ke perutnya jadi darah daging, itu pertanggungjawabannya besar. Yang haram-haram ini Bapak Ibu tidak bisa dizakatkan. Jadi ada orang bilang Bapak Ibu, Ustaz ya, saya di rumah megah, rumah mewah ini terbeli karena jual sabu. Saya ini nggak taubat Pak Ustaz. Gimana ini rumahnya? Nah, ini dalam fikih dikatakan Bapak Ibu, kalau sudah bertaubat, barang ini, benda ini, harta ini adalah dari sumber yang haram, maka mesti dimusnahkan. Itu pendapat yang pertama. Berkata Imam Qadhi Al-Iyad, dimusnahkan. Kata Imam Syafi'i, jangan dimusnahkan, sayang duit dimusnahkan. Dijual, kemudian duitnya digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Itu bandar sabut. Para koruptor, korupsi tadi yang terbangun rumah mewah, ya, rumah megah, ya, seperti itu. Kalau sudah taubat, diambil. Itu dah betul itu Pak, ditarik. Itu dah betul itu. Sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat. Nah, tapi yang sudah mendarah daging Bapak Ibu, gimana? Ada orang bertanya nih, bisa saya zakatkan Pak Ustaz setengahnya biar suci harta saya? Duitnya korupsi semua, hasil daripada korupsi semua. Yang rumah mewahnya, rumah megahnya hasil daripada sabu semua, dari yang haram semua. Saya sedekahkan boleh Pak Ustaz biar suci, dia bilang, tidak bisa. Setengah pun tidak bisa, semua pun tidak bisa. Takkan suci. Dan jadi sedekah tak Pak Ustaz, dapat pahala tak orang yang bersedekah dengan yang haram? Tidak dapat ganjaran pahala sedikit pun. Bahkan haram dia melakukan itu, karena dia tahu itu haram, dia bersedekah dengan yang haram. Haram hukumnya. Jadi Bu, kembali kepada pertanyaan Ibu tadi. Ya, jadi kalau kita sudah bertaubat, ya Bu ya, kita sudah bertaubat kepada Allah sesuai dengan syarat-syarat taubat tadi. Kemudian bukanlah itu yang menjadi atau dosa-dosa masa lalu itulah yang menjadi penyebab permasalahan di dalam hidup kita yang kita hadapi sekarang. Bukan itu tidak. Ya, permasalahan itu akan ada terus. Ya, akan ada terus. Terkadang kita merasa kita paling berat masalah kehidupan. Merasa paling berat, merasa paling sulit betul lah. Itu
hidup kita. Padahal masih banyak yang berat, masih banyak yang sulit kita perasaan kita. Maka sebenarnya masalah itu akan ada terus Bu ya. Kapan selesai masalah itu? Masalah yang kita hadapi di dunia ini, kapan selesainya? Dunia ini mudah imtihan. Nabi mengatakan dunia ini adalah tempat masalah. Yang kita duduk bertempat tinggal di tempat masalah, ya tentu ada masalah. Ustaz ada masalah, saya banyak masalah saya. Banyak masalah. Tak ada masalah. Ini muka-muka bermasalah semuanya. Tak ada yang bermasalah. Ya, cuma masalah tadi kita hadapi dengan sabar, ya, istighfar. Tapi kalau ibu bertanya tadi, Ustaz, rezeki saya agak panjang sih Ustaz. Udah sebulan saya gagal telapak tangannya. Katanya dana mau cair, tapi tak saya cair kalau Ustaz. Ini masalah dosa, betul. Nabi katakan ada kalanya rezeki seseorang itu serat, payah disebabkan dosa maksiat yang dia lakukan. Maka istighfar dapat mempermudah jalannya rezeki. Ya Bu, jadi solusinya apa Bu? Dari jawaban saya, istighfar. Istighfar diperbanyak insyaAllah. Allah lapangkan hati, Allah gantikan segala kesedihan dengan kegembiraan. Yang Allah bukakan pintu-pintu rezeki insyaAllah. Ya Bu ya. Pertanyaan kedua tak jelas saya dari Rasulullah. Silakan Bu, Pak. Dah. Cari takjil juga lagi. Ya Bu. Tentang orang bergunjing ya. Tapi setelah orang menyampaikan kita, memang ya saya dengar orang bergunjing itu kita mendapatkan pahala yang digunjingkan. Tapi pahala yang bagaimana yang akan didapatkan oleh orang yang digunjingkan? Setelah kita mendengar apa isi gunjingannya, awalnya kita istilahnya biasa aja. Tapi kalau kita mendengar gunjingannya, apalagi gunjingan itu tidak betul, ketika kita melupai orang yang menggunjingkan kita, bagaimana terjadi Ustaz? Artinya kalau kita dengar berita gunjingan dari dia itu tidak betul, artinya apa tuh? Itu tidak gunjing lagi tuh Bu. Ya ghibah fitnah itu beda. Ghibah kan gunjing. Ghibah itu apa? Gunjing. Gunjing itu memang ibu pernah lakukan itu. Memang seseorang itu pernah lakukan aib itu. Lalu kita ceritakan dengan yang lain itu ghibah. Kalau fitnah, yang ibu bilang tadi berarti udah bercampur dengan fitnah tadi itu. Tadi awalnya seseorang itu bisa dikatakan salah, tapi setelah fitnah itu tidak kita luruskan, Ya. kita akan menyebar. Terpaksa diluruskan masalah itu. Iya, klarifikasi. Ya, boleh klarifikasi tak ada salah. Bukan sama perempuan, otomatis kan ada nanti pegangan mulut. Ya. Iya. Oke. Ini. Ya Bu, tidak ada apa itu Bu ya. Bu, kebijakan atau yang diistilahkan dengan hikmah. Kalau saya jelaskan pula Pak Ustaz nanti tak sesuai itu apa yang dibahkannya itu dengan yang sebenarnya. Fitnah lagi itu, bukan gibah lagi itu. Nah itu jenjang selanjutnya yang lebih tinggi daripada gibah ya, ini fitnah. Itu dosa lebih besar lagi, iya Pak. Dosa lebih besar lagi. Nah, ibu menyangka ini kalau tak dijelaskan bisa bahaya, ya Pak. Ya, alhamdulillah. Ini kalau tak dijelaskan ini bisa menyebar nanti. Orang-orang bisa salah paham. Maka ibu mau menjelaskan. Nah kalau mau dijelaskan nanti ribut pula Pak Ustaz. Ya tak usah dijelaskan. Selesai. Biarin aja. Tak usah dijelaskan. Biar aja Bu, tak ada masalah itu. Itu fitnah namanya tuh. Atau istilah kita sekarang hoax. Ya, biarin saja. Ya. Kalau ibu sanggup ya. Kalau ibu tak sanggup juga ya ibu jelaskan. Tapi kalau ibu jelaskan, ibu bilang tadi nanti ribut Pak Ustaz. Maka jangan dijelaskan. Itu ya tak tahu saya. Kalau masalah itu ya tak lawan ya. Saya kalau masalah mulut ini memang kalah saya. Kalau masalah ghibah ibu ya ini Bu. Kita akan dapat pahala kebaikan dari orang yang menggibahnya. Itu qaul ulama, perkataan ulama. Ya, bukan hadis Nabi. Tapi memang benar.
Banyak riwayat-riwayat dari para ulama sufi seperti Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini pernah datang kepada seseorang membawa hadiah, Bu. Dia bawa hadiah, buah-buahan lah. Dikasihnya sama si bulan itu. Ini ada sedikit hadiah untuk kamu ya. Terima kasih banyak. Itu heran kawan. Hadiah apa? Atas kebaikan apa yang sudah aku lakukan untukmu? Ini hadiah apa? Karena engkau aku dengar sering menggibah, menceritakan tentang aku. Dan aku orang seperti Imam Hasan Basri ini apa itu kasab. Kasab itu Allah bukakan pintu hatinya dan dia tahu pahala yang datang, yang dosa yang masuk itu dia tahu. Itu orang-orang kasab seperti itu. Ya Allah bukakan itu. Allah buka tabir itu. Ini tidak di kita ya, orang-orang khususnya. Itu Hasan Basri. Karena aku merasakan banyak pahala yang Allah berikan untukku dari kebaikanmu. Jadi aku tidak bisa balas apa-apa. Ambillah buah ini, ambillah makanan hadiah ini. Itu seharusnya Bu, kalau ada orang hibah kita belikan apel sekilo. Kasih dia. Mana rugi saya Pak Ustaz? Nah, istilah memang betul Bu. Itu tak usah lagi ya Bu ya. Nah biar aja lah. Lebih baik tidak usah. Biarkan saja. Biarkan saja. Nanti di hari kiamat apa tadi ceritanya tentang orang yang muflis, orang yang rugi dunia akhirat tadi. Nanti pahala kebaikannya semuanya diberikan ke ibu. Kenapa Bu? Itu perjalanan yang sebenarnya Bu. Dunia ini sebentar aja Bu. Ibu difitnah, digibah sebentar aja. Tapi perjalanan yang selama-lamanya abadi, abadan, tidak ada ujungnya, tidak ada selesai-selesainya akhirat. Ibu di situ dapat kemudahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mantap jawabannya Bu. Nah, kita tutup lagi ya. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.